Ribuan anggota suku Mei dari 3 kabupaten dimobilisasi buntut konflik lahan dengan suku Dani yang menyebabkan 2 orang tewas di Nabire, Papua Tengah. Polisi dan TNI segera melakukan patroli di sekitar lokasi guna meredakan konflik dan mencari penyelesaiannya. Menggunakan puluhan mobil, ratusan orang dimobilisasi buntut konflik lahan antara suku Mei dan suku Dan di 3 kabupaten di Nabire, Papua Tengah. Mobilisasi massa ini berlangsung menyeluruh di Kabupaten Paniai, Kabupaten Deia, dan Kabupaten Dogia dengan massa yang sudah lengkap dengan senjata untuk berperang. Tuntutan massa suku Mei dari 3 kabupaten ini merupakan aksi solidaritas dan meminta suku Dan meninggalkan lahan yang merupakan wilayah adat suku Mei yang sudah ditinggali secara turun-menurun. Selain itu, tuntutan lainnya adalah penanaman batas pilar adat yang jelas agar konflik serupa tidak terjadi di masa depan. Selanjutnya, massa juga menuntut pelaku utama yang menyebabkan 2 orang tewas bertanggung jawab dan segera ditangkap serta diproses secara hukum. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan kasus ini kepada pihak keamanan dan pemerintah daerah Nabire untuk melakukan penyelesaian melalui jalan mediasi. Pasca kejadian, petugas gabungan TNI Polri terus berpatroli mencegah aksi balasan dari suku Mei serta berusaha melakukan upaya persuasif agar konflik bisa segera reda. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Konflik antara suku Mei dan suku Dani telah terjadi pada tanggal 5 Juni 2023 lalu di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Nah, konflik ini dipicu oleh sengketa kapal batas tanah adat yang sebenarnya telah terjadi sejak lama. Namun akhirnya keadaan mulai memanas pada saat suku Dani memasang pelang kapal batas di wilayah tanah tersebut yang mereka klaim sebagai wilayah mereka. Suku Mei mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah tanah adat mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun kepada mereka. Sementara itu, suku Dani juga menganggap dan mengklaim bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang telah mereka kuasai sejak lama. Nah, pada akhirnya pencabutan pelang kapal batas di wilayah tanah adat tersebut oleh suku Mei membuat suku Dani marah dan akhirnya terjadi bentrokan yang menewaskan 3 orang dan puluhan orang lainnya luka-luka. Nah, selain permasalahan sengketa tersebut, ternyata konflik ini juga dipicu oleh beberapa faktor atau faktor lain. Di antaranya adalah faktor perbedaan budaya dan agama, di mana suku Mei yang mayoritasnya beragama Kristen, sedangkan suku Dani yang mayoritas beragama Muslim. Konflik suku Mei dan suku Dani merupakan salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi di Papua. Konflik-konflik ini umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti sengketa lahan, perbedaan budaya, agama, dan isu politik. Pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan konflik ini, namun tidak ada yang maksimal. Konflik-konflik ini masih terus terjadi dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Untuk menyelesaikan konflik suku Mei dan suku Dani, diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah. Upaya tersebut harus diarahkan pada penyelesaian sengketa kapal batas, serta penguatan toleransi dan pemahaman antar suku. Untuk mengatasi konflik suku Dani dan suku Mei dan konflik suku-suku lainnya di Indonesia, diperlukan upaya untuk memperkuat nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti peningkatan pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan budayanya. Yang ketiga, peningkatan toleransi dan pemahaman antar suku melalui dialog dan kegiatan-kegiatan yang mempertemukan berbagai suku. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan bersatu. Solusi untuk menyelesaikan konflik antara suku Mei dan suku Dani yang pertama adalah penentuan tapal batas yang jelas dan adil. Pemerintah harus menentukan tapal yang jelas dan adil antara suku Mei dan suku Dani agar tidak ada konflik dengan cara mempertemukan mereka melalui musyawarah antara suku Mei dan suku Dani. Yang kedua adalah penguatan toleransi dan pemahaman antar suku. Pemerintah harus membuat suatu program untuk meningkatkan
toleransi antara masyarakat Sungai dan masyarakat Dani dengan dialog, pemberian seperti pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dengan meningkatkan infrastruktur. Ketiga adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat adat dengan pemerintah melakukan peningkatan kesejahteraan dengan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Selain solusi-solusi yang tadi, pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika. Kasus konflik suku Dani dan suku Mei di Papua Tengah yaitu salah satu konflik yang cukup serius yang terjadi di beberapa tahun terakhir. Konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar. Konflik ini dipicu karena suku Mei mengaklaim wilayah tersebut merupakan tanah adat mereka, atau sebaliknya suku Dani mengklaim bahwa suku tersebut wilayah mereka. Penyebab konfliknya yaitu sengketa batas tanah, perbedaan budaya dan agama, dan terakhir ada isu politik. Lantas, apa yang bisa dilakukan mahasiswa? Pertama, menjadi agen perubahan. Mahasiswa dapat berperan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, terutama nilai keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, melakukan penelitian. Mahasiswa dapat melakukan penelitian untuk mencari informasi tentang akar penyebab konflik serta solusi yang ditawarkan. Ketiga, melakukan advokasi. Mahasiswa dapat mendorong pemerintah untuk memberikan upaya-upaya penyelesaian konflik dan mendukung masyarakat adat. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan beragam adat, seperti acara musik, acara seni, acara budaya, acara olahraga, dan sebagainya. Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, rasa toleransi keberagaman akan muncul dan meningkat. Peran mahasiswa sangatlah penting dalam menyelesaikan konflik antar suku, karena mahasiswa dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat adat. Untuk itu, marilah kita menjadi mahasiswa sangatlah penting dalam menyelesaikan konflik antar suku. Mahasiswa dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Mahasiswa juga bisa memberikan kontribusi yang berharga untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis dan bersatu. Konflik antara suku Mei dan suku Dani merupakan salah satu contoh konflik yang ada di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai keharmonisan dalam Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Nilai keharmonisan dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu nilai dasar Pancasila yang menekankan pada pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, agama, dan bahasa. Nah, konflik suku Mei dan suku Dani dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keharmonisan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada pengaruh dari budaya asing yang cenderung individualis dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, perbedaan budaya dan agama yang menimbulkan prasangka dan kecurigaan antar suku. Untuk mengatasi konflik antara suku Mei dan suku Dani, serta konflik-konflik lain yang ada di Indonesia, dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti peningkatan pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keharmonisan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada dilakukannya pemberdayaan masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaannya. Dan yang ketiga, peningkatan sikap toleransi dan pemahaman antar suku melalui dialog dan kegiatan-kegiatan yang mempertemukan antar suku. Dan upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai keharmonisan dalam Bhinneka Tunggal Ika dapat sepenuhnya terwujud. Pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai keharmonisan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berikut beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pemerintah bisa memasukkan materi pendidikan Pancasila ke dalam pendidikan formal.
Yang kedua, mengembangkan program pendidikan formal tentang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan peran tokoh agama dan masyarakat adat untuk mengampanyekan nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan agar dapat menyelesaikan konflik antara suku Me dan suku Dani serta dapat menyelesaikan konflik suku-suku lainnya.